Anak muda, milenial, masa kini harus sadar budaya lokalnya. Mengapa? Sebab negara kita menganut paham Pancasila, mengakui adanya kebinekaan. 4 pilar kebangsaan yang salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika merupakan kita sebagai warga negara yang harus sadar akan mempertahankan dan melestarikan kebudayaan daerah kita masing-masing. Tidak ada kebudayaan nasional tanpa ada akar dari kebudayaan daerah. Sebab kebudayaan nasional bangsa kita itu terbentuk, lahir dari adanya kebudayaan daerah di daerah yang beraneka ragam ini, yang banyak suku bangsa di republik ini. Salah satunya ada di Langkat. Sebagai orang Melayu, khususnya Melayu Langkat, kita harus juga sebagai generasi baru, generasi penerus bangsa ini, harus tetap mempertahankan kebudayaan kita, kebudayaan Melayu, agar jati diri kita, identitas kita sebagai anak bangsa ini tidak tercerabut di masa depan. Kita lihat hari ini persoalan kebudayaan kita dari segi nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemelayuan sudah mulai mundur, mulai pupus. Alam Melayu kita mulai juga, bukan sudah mulai juga, tetapi sudah rusak. Sebab kita lihat saja jejak-jejak kebudayaan kita dari nama-nama kampung. Nama-nama kampung itu diambil tak jauh dari alam lingkungannya. Apakah itu nama-nama pohon, nama pohon, nama sungai. Sungai itu juga diambil dari nama pohon. Nama kampung juga begitu. Misal di Kampung Gohor. Kampung Gohor itu diambil dari nama sungai. Sungai itu dinamai dari nama pohon yang tumbuh dan hidup di situ. Kemudian ada nama juga Kampung Inai, dari pokok inai. Kampung Bingai, ada juga pohon bingai yang banyak orang tak tahu. Ada juga Padang Tualang, ada pokok tualang. Ada juga lebah begantung, makanya lahirlah ornamen lebah begantung di seni bina bangunan kita Melayu. Suatu daya cipta, kreasi manusia, kebudayaannya, produk-produk kebudayaan itu, induknya adalah alam Melayu, alam yang ada di lingkungannya, baik itu tanaman maupun hewan yang ada di sekelilingnya. Alam Melayu hari ini, kita lihatlah sungai, banyak tebing-tebing runtuh di sungai-sungai kita. Sebab tanaman-tanaman penyangganya juga sudah banyak dibabat dan diganti dengan tanaman yang tidak cocok dengan tanaman pinggir sungai. Bagaimana kerusakan lingkungan kita ketika kita meninggalkan kebudayaan kita, adab kita, nilai-nilai luhur kita lupakan, sejarah kita lupakan. Kita lihat hari ini yang terjadi, pengerusakan lingkungan, adab juga sudah tidak kita jaga lagi. Zaman dahulu menebang pokok saja kita pakai adab. Kalau dia tidak tua, pokok tersebut, pohon tersebut, maka tidak mau orang dulu untuk menebang pohon tersebut. Sebab belum layak untuk ditebang, untuk dijadikan bahan bangunan atau bahan perabot. Kita lihat lagi, bangunan-bangunan zaman dulu lebih kuat dan kokoh. Seperti batu bata, jauh lebih kuat orang dulu membuat batu bata ketimbang orang sekarang. Karena asal jadi. Hari ini kita sudah melupakan
jauh dari kebudayaan kita. Dalam konsep Ibnu Khaldun, yaitu adalah ada 4 generasi. Yang pertama adalah generasi perintis. Generasi kedua, generasi pembangun. Yang ketiga, generasi penikmat. Dan keempat, generasi perusak. Di mana posisi generasi kita hari ini? Apakah kita di generasi perintis, generasi pembangun, generasi penikmat, atau generasi justru generasi perusak? Kita lihat sejarah kita. Di masa pemerintahan Raja Badiuzzamana, Raja Kahar, itu adalah generasi perintis. Di masa Raja Badiuzzamana ke Raja Tua Hitam pada tahun 1750 ke 1800, itu generasi perintis, di mana Langkat mulai dibangun di masa Raja Badiuzzamana. Sedangkan di masa Kesultanan Langkat sejak 1887 sampai 1946 itu generasi penikmat, menikmati hasil kerja-kerja yang dirintis oleh pendahulunya. Sedangkan kita hari ini sudah masuk generasi perusak. Apakah anak muda hari ini, generasi muda Melayu di Langkat khususnya, apakah ingin melanjutkan generasi perusak, merusak alam Melayu kita? Kalau alam Melayu kita rusak, yang melahirkan kuliner Melayu, yang mengambil dari alam, motif-motif Melayu diambil dari alam, seni bina bangunan diambil dari alam. Kalau sudah rusak, bagaimana kita tahu lagi jejaknya? Maka sirkulasi kita harus kembali ke siklus awal. Sebab kita sudah masuk di generasi perusak, kita harus menjadi generasi perintis.